Suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, suatu ketika ada seorang pelukis pemula. Dia berusaha untuk meletakkan lukisannya di tempat yang ramai, di mana orang setiap saat bisa melihat dan melewatinya. Di situ dia menyertakan catatan, siapa saja yang melihat kesalahan dari lukisan ini, silahkan menandainya. Keesokan harinya dia kembali ke tempat itu dan dia sangat terkejut ketika menemukan puluhan tanda kesalahan yang dibuat oleh orang-orang yang lewat di situ. Akhirnya pelukis pemula tadi merasa sedih, kecewa, dan dia memutuskan untuk tidak mau melukis lagi. Melihat kejadian itu, ibunya merayu anaknya meminta kembali supaya ia tetap mengembangkan bakatnya untuk melukis. "Nak, cobalah mengulangi apa yang menjadi kebiasaanmu setiap saat. Lukislah yang terbaik. Tetaplah letakkan ke tempat di mana engkau meletakkan lukisanmu kemarin. Di tempat yang ramai setiap saat orang bisa melihatnya. Tetapi satu catatan, coba ubahlah tulisan yang pernah kamu buat. Siapa yang melihat kesalahan dalam lukisan ini, perbaikilah." Anak itu kemudian mencoba melukis kembali, meletakkan lukisannya di tempat yang ramai, dan keesokan harinya dia kembali. Ternyata tidak ada satu coretan apapun. Kemudian ibunya menjelaskan, dari peristiwa yang dialami oleh anaknya itu, banyak orang gampang untuk menemukan kesalahan, namun ternyata sedikit, bahkan mungkin tidak ada orang yang mau memperbaiki kesalahan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita mendengarkan kiprah Paulus sebagai pemberita Injil, sebagai hamba Allah, sebagai rasul serta utusan. Dan Paulus mendapat tugas yang sangat istimewa untuk tetap melakukan karya pewartaan Injil ini. Di tengah perjuangannya untuk mewartakan Injil, dia menyebut nama Titus, menyapa Titus sebagai anaknya yang sah menurut iman kita bersama. Titus ini menjadi murid yang diajar kemudian dibaptis oleh rasul bangsa bukan Yahudi, tetapi dia menjadi salah satu rekan kerja yang amat bisa dipercaya. Titus pun kemudian berperan sebagai teman seperjalanan bagi Paulus dalam karya perutusan. Dia berperan sebagai sekretaris dan juga sekaligus utusan Paulus. Tugas Titus ini akhirnya tidak menjadi mudah, karena Titus harus mengajar komunitas iman yang masih muda, masih awal, masih harus banyak belajar di daerah Kreta.
Titus nanti akan berhadapan dengan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Maka tiap anggota umat serta para gembala dalam hal ini harus memahami dan berpegang teguh pada ajaran iman yang benar. Tuntutan yang sama sebenarnya ketika Titus diminta oleh Paulus untuk menunjuk penilik dari setiap tempat yang punya kualitas maupun juga punya keutamaan dalam hidupnya. Tujuannya untuk apa? Dengan memiliki ajaran iman yang benar, memiliki keutamaan dalam hidupnya, tentu didasari dengan iman yang kuat, harapannya dia pun juga bisa memperbaiki kesalahan dari para pendengar, bukan sebatas mencari kesalahan mereka. Dan kuasa yang istimewa ini bukan kuasa secara manusiawi, tetapi sungguh berasal dari Allah dan diberikan sebagai anugerah. Dan Titus pun juga akhirnya melakukan apa yang menjadi tugas perutusan yang diwartakan oleh Paulus. Dalam Injil hari ini Yesus pun juga mengingatkan akan tetap ada penyesatan terhadap anggota-anggota komunitas. Yesus menugaskan para murid untuk berani membimbing setiap anggotanya supaya tidak ikut jalan kaum-kaum penyesat. Akan banyak jebakan, perangkap atau godaan yang kadang tidak mungkin bisa untuk dihindari. Manusia bisa masuk dalam perangkap yang demikian, entah kuasa, pikiran yang seolah-olah benar untuk membenarkan dirinya, dan kemudian kalau itu nanti tidak bisa hati-hati dalam melaksanakannya, orang juga bisa jatuh pada usaha mencari kesalahan orang lain, tidak berani, tidak mau memperbaiki kesalahan orang lain. Komunitas yang diharapkan adalah komunitas yang mau saling mengingatkan, yang mau saling menasehati demi kebaikan bersama. Maka salah satu cara agar kita pun mampu untuk belajar berani menegur, mengingatkan, memperbaiki kesalahan dari saudara-saudari kita atau sesama kita, atau diri kita sendiri berani dengan rendah hati untuk diingatkan oleh orang lain, marilah kita mohon rahmat Tuhan, mengundang Tuhan untuk dapat menambahkan iman kita. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Menambahkan di sini berarti dari pihak kita sudah memiliki iman yang benar, iman yang berani, iman yang tegas. Disinilah letak kerendahan hati yang juga kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, agar iman meskipun tidak bisa diukur secara kuantitatif, tetapi iman yang dimiliki, iman yang teguh dapat mampu mengantar kita juga pada keselamatan yang bisa membantu kita mengarahkan pada hal yang benar, kemudian juga bisa mengarahkan sesama kita ketika melakukan kesalahan ataupun dosa. Dengan demikian harapannya kita yang memiliki sesuatu yang benar, kita bagikan kepada mereka untuk sama-sama menikmati kebenaran yang sejati, yang letak sempurnanya berasal dari Allah sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.